Rasa sedih gak perlu yang namanya perkenalan. Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya rasa sedih. Saat kita gagal melakukan sesuatu atau saat kita merasa kesepian. Dan yang paling parah adalah ketika kita kehilangan orang yang paling kita sayang. Tapi kadang ada sesuatu yang sebenarnya lebih penting dari sekedar rasa sedih itu. Satu yang sering kita abaikan. Ya, itu adalah depresi. Depresi ini bukan cuma perasaan sedih biasa aja. Depresi itulah penyakit yang bisa mempengaruhi pikiran, perilaku, atau bahkan sampai kualitas hidup kita. Dan saking terpuruknya, sebagian orang yang terkena depresi itu bisa kehilangan motivasi untuk beraktivitas. Depresi juga menjadi penyebab disabilitas nomor 1 di dunia. Ratusan juta orang harus bertarung melawannya setiap hari, di mana belasan jutanya adalah saudara setanah air kita sendiri. Dan yang paling sedihnya, dari banyak mereka enggak melakukan pertolongan. Bahaya yang paling parah dari depresi ini bisa bikin seorang mengakhiri hidupnya. Dan bayangin, mungkin dari kita melihat teman atau keluarga kita itu lagi senang-senang aja, tapi ternyata mereka lagi berjuang untuk bisa sembuh dari si depresi ini dan butuh bantuan kita. Tapi emangnya apa sih yang bikin seseorang bisa terkena depresi itu? Oke, ternyata depresi itu rumit. Saintis bilang kalau depresi itu bisa kejadian karena adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak. Tapi bukan cuma itu, nyatanya ada faktor lain yang berkontribusi untuk memunculkan depresi, seperti kelainan genetik. Pasien dengan penyakit tertentu pun ternyata bisa untuk mengalami depresi. Dan tentunya ada faktor luar lingkungan, seperti trauma masa kecil, kurangnya support dari orang terdekat, kehilangan orang tersayang, sampai masalah hubungan percintaan pun bisa mempengaruhi munculnya depresi. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita tahu kalau seorang itu mengidap depresi? Tentunya kita nggak bisa nentuin sendiri dan harus ke dokter. Tapi setidaknya menurut panduan ada setidaknya butuh 5 dari 9 gejala ini buat seseorang bisa dibilang terkena depresi. Yang pertama itu ada mengalami perasaan sedih, hampa, dan tidak punya harapan atau pesimis. Yang kedua ada kehilangan hasrat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga itu ada mengalami penurunan atau kenaikan berat badan secara signifikan. Yang keempat ada insomnia atau hipersomnia. Yang kelima ada agitas atau keterbelakangan psikomotorik selama hampir setiap hari. Yang keenam ada merasa lelah atau kehabisan tenaga setiap hari. Yang ketujuh ada merasa tidak berguna atau rasa bersalah yang berlebih. Yang kedelapan mengalami kemampuan untuk berpikir dan konsentrasi hampir setiap hari. Yang kesembilan ada memiliki pikiran atau rencana untuk bunuh diri. Oke, kita juga nggak bisa nganggap kalau orang yang kena depresi itu ngalamin gejala yang sama. Karena ibarat lautan, tiap orang bisa ngalamin depresi dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Mereka yang ngalamin depresi ringan mungkin bisa mengganggu aktivitas hari-hari mereka, tapi untungnya masih bisa mereka kontrol. Tapi buat mereka yang ngalamin depresi sedang, mungkin mereka merasa pengalaman yang sama, tapi dengan tingkatan yang lebih parah. Dan jauh di dalam lautan sana ada mereka yang paling ngebutuhin pertolongan. Mereka yang ngalamin depresi berat, gejalanya itu sampai mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan yang lebih parahnya, bisa timbul perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Ya, tapi satu hal yang mesti kita ingat, depresi itu bukan akhir buat segalanya. Penyakit ini tentu bisa ditangani. Jadi selain tahu kondisi mereka, penting juga buat kita buat ngajak mereka buat nyari pertolongan. Tentu dari tenaga medis profesional, atau setidaknya kita sebagai teman yang siap membantu di setiap kondisi. Dan tenang, kita nggak perlu malu buat minta bantuan, karena sama halnya kayak penyakit yang lain, penyakit ini bukan tanda kalau tubuh kita lemah. Penyakit ini adalah tanda kalau kita butuh bantuan atau butuh diobatin. Jadi ya, itu dia depresi, penyakit yang gak sembarangan tapi bisa sering diabaikan dan disalahpahamin. Makanya penting buat kita buat nemenin, dengerin, dan ngajak siapapun yang lagi terstruggle dengan depresi ini buat nyari bantuan. Dan terima kasih.